Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 186 dari pria usia 31 tahun, 0895 333 85 dan seterusnya. Shalom Pak Erastus, ada yang ingin saya tanyakan Pak. Menurut Bapak, mengapa Tuhan membiarkan kekristenan terbagi-bagi menjadi denominasi-denominasi? Saya jujur tidak keberatan Pak dengan adanya denominasi-denominasi. Yang saya keluhkan adalah adanya orang-orang yang cuma karena merasa denominasinya paling benar, ia menjadi jahat dengan menjelekkan bahkan memusuhi yang berbeda denominasi. Yang pertama, kita harus mengerti prinsip kehendak bebas. Allah itu memiliki tatanan dan Allah konsekuen dengan tatanan tersebut. Allah membiarkan orang mengambil keputusan tanpa dominasi, tanpa menghilangkan, tanpa dominasi orang, tanpa dominasi Tuhan terhadap orang itu, ya. Kalau orang itu memang tidak mau didominasi atau tidak mau disubordinasi atau dibawahi atau diatur oleh Tuhan. Kecuali orang memang mau diatur oleh Tuhan, Tuhan jadilah kehendakmu dalam hidupku. Nah, orang itu bisa didominasi. Orang Kristen yang dewasa itu orang Kristen yang dalam doanya pun akan berkata, aku serahkan masalahku ini kepadamu Tuhan, terserah Tuhan bagaimana Tuhan menyelesaikannya tanpa bermaksud mengganggu kebijaksanaanmu. Nah itu rela didominasi, rela disubordinasi. Nah terkait dengan pengajaran, ada orang yang mesti hidupnya selalu berkenan, menuruti kehendak Tuhan, pikirannya diterangi oleh Roh Kudus, dan selalu bergaul dengan Tuhan, pasti teologianya benar. Tetapi kalau tidak, dia akan menyimpang. Tuhan tegur sekali, 2 kali, pasti menyimpang. Dan Tuhan akhirnya biarkan, karena itu aturan mainnya, rule of game-nya. Nah, dari kebebasan ini, dari kehendak bebas ini, lahir banyak pandangan, asumsi, doktrin, pengajaran, dan lahirlah berbagai-bagai denominasi. Beragam denominasi. Harus diakui bahwa setiap denominasi itu memiliki kualitas. Ada yang kualitasnya baik, kualitasnya tidak baik, pasti ada. Ya. Jadi itulah yang saya bisa jawab. Tuhan memberi kehendak bebas. Anda tidak berkeberatan, benar. Saya juga setuju, saya juga tidak berkeberatan karena adanya kehendak bebas ini. Lagi pula, Tuhan itu kan luas, tak terhingga. Masing-masing orang pasti punya lebih kurangnya. Tidak ada gereja atau pendeta yang mengenal Allah sempurna, itu enggak ada. Pasti ada kurang lebihnya. Tapi tadi saya katakan, kualitas masing-masing gereja itu berbeda tergantung dari pimpinannya, seberapa dia menyerap kebenaran. Dan seberapa dia menyerap kebenaran, ya tergantung dari seberapa dia bergaul dengan Allah, hidup dalam kesucian dan kekudusan, meninggalkan percintaan dunia, dan menggunakan logika maksimal untuk belajar firman Tuhan. Dan kepada penanya, harus cari pembicara seperti itu. Yang bergaul dengan Allah, hidup dalam kesucian, yang meninggalkan percintaan dunia, yang menggunakan logika untuk belajar firman Tuhan. Tidak terikat dengan pandangan teolog-teolog masa lalu, karena Allah selalu memberikan pewahyuan-pewahyuan sesuai dengan zamannya. Jadi memang kita tidak boleh keberatan adanya banyak denominasi. Ya. Zaman rasul-rasul pun juga ada beberapa pandangan, artinya tidak sama persis antara Paulus dan Petrus dan Yakobus, saling melengkapi. Maka surat-surat di dalam Injil itu saling melengkapi.
Yang saya keluhkan adalah adanya orang-orang yang cuma karena merasa denominasinya paling benar. Nah, yang ini kita bisa menilai begini. Saya pasti tidak selalu cocok dengan pendeta A atau pendeta B. Saya tidak selalu cocok dengan Bapak Pendeta Stephen Tong misalnya. Belum tentu semua yang saya ajarkan sama dengan yang diajarkan Pak Stephen Tong. Tetapi beliau orang tua dan kita menganggap beliau senior. Jadi jauh dari menjolimi, jauh dari sikap menjelek-jelekan atau merendahkan atau melecehkan orang yang kita anggap senior ini. Pengajaran bisa berbenturan. Tetapi kalau sudah menyinggung nama, wah kita harus hormat. Belum tentu pandangan saya sama persis dengan pandangan Pak Yakub Susabda atau Pendeta Awondatu atau Bapak Pendeta Awondatu, Bapak Pendeta Yakub Nawe atau Bapak Pendeta Yakub Susabda atau siapa. Tapi kita tidak boleh mencela, menjelekkan, merendahkan. Nah, kita sampaikan saja pandangan kita soal cocok tidak, benturan atau tidak, itu namanya realitas yang merupakan konsekuensi logis dari masing-masing orang yang belajar dari perspektif yang berbeda. Nah, kalau menjelek-jelekkan, nah itu yang mulai kita tahu bahwa orang itu tidak dewasa. Dan sangat besar kemungkinan, kalau buat saya dipastikan, doktrin yang dianut itu tidak baik. Kalau doktrinnya tidak baik, kelakuannya juga tidak baik. Dari sikap menjelek-jelekkan sudah menunjukkan bahwa dia tidak mengerti kebenaran. Jadi teologi orang itu akan nampak dari perilakunya, dari ucapannya, dari tindakannya. Oke. Tapi kita hendaknya tidak membenturkan perkataan ini kepada orang lain. Ini acara Anda bertanya, Alkitab menjawab ya. Ini di lingkungan kita saja. Selama mendengarkan khotbah-khotbah Bapak dan beberapa pastor lain, hidup saya terubahkan Pak. Terutama di tahun 2018, di mana khotbah Bapak terdengar keras, tegas dan seakan menampar dan menyadarkan bagi saya. Saat-saat ini sedikit kalem Pak. Oh ya, mungkin hari saat-saat ini nada saya yang kalem, betul. Tetapi isinya tidak kalem. Saya lebih kuat mengajak orang untuk benar-benar pulang ke surga. Karena saya mengajak diri saya sendiri dan memaksa diri saya pulang ke surga. Jangan mencintai dunia dan jangan berbuat salah. Di hati saya merasa kalau Bapak itu sebenarnya dulu-dulu tidak begini dalam arti tidak se-ekstrem ini. Apakah ini benar Pak? Ya benar. Dan jika benar dan Bapak tidak keberatan bisa diceritakan Pak cara Tuhan menampar Bapak. Sehingga Bapak bisa jadi seperti se-ekstrim ini. Wah, ini banyak masalah pribadi ya. Sebenarnya Tuhan banyak menghajar saya. Wah, luar biasa. Terutama kekecewaan saya terhadap gereja, terhadap pendeta, terhadap sekolah teologi tahun 2008-2009. Ya, saya kecewa sekali. Tapi sejak itu saya giat sekali cari uang. Dari broker jual tanah orang, broker rumah, bangunan. Sampai saya ikut kerja tambang, lalu konsensus pasir, agrobisnis, apapun jadi duit. Ya. Nah, dengan relasi saya yang banyak, saya bisa hubungkan A, hubungkan B, dapat duit. Ya, diam-diam. Nah, tapi saya nyaris juga tenggelam. Nggak tenggelam sekali. Karena pada waktu itu kebenaran Tuhan bukakan. Nah, sekarang saya mulai meninggalkan banyak kesibukan itu, lebih fokus ke pemberitaan firman. Tetapi saya kecewa sekali. Pernah saya kecewa sekali. Pahit sekali. Sampai kemudian saya mendirikan GSKI ini bukan karena saya dari dulu ingin jadi ketua sinode. Saya sudah menjadi balon ketua sinode beberapa kali. Dan saya selalu menolak diri
Dan menolaknya bukan di depan sinode besar, tapi di belakang. Jangan dicantumkan nama saya. Itu kekecewaan saya. Kekecewaan saya itu membuat saya belajar kebenaran dan saya juga kecewa terhadap diri saya sendiri. Ternyata selama ini menjadi dosen sekolah tinggi teologi, jadi pendeta, hidup saya belum lurus. Ya bukan jahat, tapi belum tepat seperti yang Allah kehendaki. Nah inilah perubahan-perubahan itu dan banyak hal lagi yang tidak perlu saya ungkapkan. Tetapi yang jelas, peristiwa-peristiwa hidup yang membuat kita patah hati terhadap dunia. Dunia tidak membahagiakan. Yang kedua adalah melihat banyak penderitaan orang. Saya melihat begitu banyak penderitaan orang. Itu yang membuat saya juga susah. Bagaimana saya bisa bahagia dengan dunia seperti ini? Maka saya rindu, saya ke surga dan membawa sebanyak mungkin orang ke surga. Nah dari hal itu saya belajar kebenaran lebih banyak, tidak mengisi waktu saya untuk hal yang lain. Dan hari ini pun saya belum sempurna. Kalau saya mengatakan ini, saya bukan orang hebat yang harus dikultuskan. Tidak boleh. Takut saya dikultuskan. Gentar saya. Jangan menilai saya lebih dari apa yang sebenarnya atau keadaan saya yang sebenarnya. Saya juga manusia yang bisa bersalah atau ada kekurangan dan kelemahan. Tetapi kita harus belajar keluar dari kekurangan dan kelemahan itu, keluar dari kodrat dosa supaya bisa mengenakan kodrat ilahi. Oke. Tambahan Pak, menurut saya lebih baik sebutan pendeta diganti dengan pastor saja Pak, karena maknanya lebih jelas. Maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Oh bagus. Kata-kata Bapak bagus, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Oh ini usia 31 tahun, waduh masih muda tapi pinter. Suwun Pak sami-sami nggih. Aduh. Bro, terima kasih untuk pernyataannya. Sebutan pendeta diganti pastor itu sudah sangat bagus. Sangat bagus. Nah ini nanti kita pikirkan ya. Sudah terlanjur sinode saya juga menggunakan kata pendeta. Ya. Saya ingin ya. Bagus ini. Bagus. Oke. Tapi ini jadi persoalan yang masih panjang ini ya. Soal sebutan pendeta diganti pastor ini ya. Kita kumuli dan ini saran masukan pemikiran yang benar. Ibu F 62 tahun plus 60 12414 dan seterusnya. Salam Bapak Pendeta Erastus, saya pencinta Truth ID dari Penang. Saya mohon lagi nasihat Bapak. Saya mengalami waktu tidur setiap malam roh-roh. Sudah kira-kira setahun mengganggu dengan gambar-gambar di dinding atau benda yang melayang di depan muka saya. Kadang-kadang suara, tapi waktu saya panggil nama Yesus, benda-benda itu hilang macam magic. Pendeta saya datang berdoa, katanya meja antik yang mesti dibuang, saya sudah buang, tapi sampai hari ini masih mengganggu. Dengan ajaran Bapak saya lakukan untuk rileks saja, saya tidak takut karena saya percaya anak Tuhan. Yang saya ingin tanyakan, waktu gembala teman saya doakan tisu dan suruh tisu tersebut disimpan di kamar saya. Saya menolak dengan tidak menyinggung. Saya katakan itu seperti praktek dukun. Di Indonesia lalu dia, seperti praktek dukun di Indonesia. Lalu dia berikan ayat Kisah Rasul 19 ayat 12. Saya berdoa bertanya Tuhan, tapi sudah 1 bulan belum dapat mengerti artinya. Thank you atas penjelasan Bapak. God bless. Oh ya Pak, era saya single mother tinggal sendiri di Penang. 2 anak perempuan saya yang baik-baik tinggal di luar negeri. Bersyukur saya punya Tuhan Yesus. Kisah Rasul 19 ayat 12 ini pasti mengenai ini nih, mengenai sapu tangan ya. Coba dilihat 19:12 ya. Kisah Rasul 19:12. Gitu ya. Oke. Membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus ya. Saya tidak menyangkal apa yang dilakukan oleh Paulus dalam firman Tuhan ini.
dilakukan oleh orang-orang pada zaman Paulus oleh firman Tuhan ini. Ya, orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya seorang orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat itu. Oke. Tetapi saya belum pernah membaca di dalam tulisan Paulus menyarankan hal itu. Tidak pernah. Jadi kalau ada orang-orang berbuat demikian, ini kan di dalam kebodohan orang-orang yang memang masih alamnya alam kafir. Nah, Paulus tidak bisa menolak. Bisa saja mereka melakukan hal itu dan Tuhan mengizinkan. Tapi kita orang Kristen yang sudah dewasa, jangan ikut-ikutan begitu. Saya ulangi, Paulus tidak pernah menyuruh orang membawa sapu tangan dalam surat-suratnya ya. Lalu sapu tangan itu dipakai untuk menyembuhkan orang sakit. Tidak pernah ada. Ya kalau orang-orang pada zaman itu melakukan hal itu karena mereka memang orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang-orang kafir yang tadinya beragama dengan berbagai agama, saudaraku. Nah jadi bisa dipahami itu. Ya. Kalau kita membaca ini di daerah-daerah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ ada beberapa orang murid dan seterusnya ya. Jadi harus dipahami. Jadi kita harus memahami bahwa ini di daerah-daerah yang orang tidak mengenal kebenaran. Kalau kita sudah mengenal kebenaran, seharusnya tidak. Dan ibu, saya sarankan jangan mengundang pendeta lagi. Ibu sendiri harus berani melawan. Jangan mengundang pendeta. Ibu sendiri adalah anak Allah. Rileks saja, lawan. Nah, ibu bisa dalam satu tingkat tertentu bisa menghajar kuasa gelap. Ya, jadi begini, menyembah Tuhan tiap hari itu menyakiti dia. Hidup suci, ini tidak membuat setan betah di rumah. Kesucian hidup kita, penyembahan kita itu menyakiti kuasa gelap. Iya, mengusir setan yang tidak keluar-keluar. Kadang-kadang saya menyembah Tuhan, dia tutup telinganya, dia teriak-teriak. Saya kira itu, ya Bu. Saya salut ibu punya pemikiran bahwa itu praktek dukun di Indonesia. Itu benar. Jangan pakai begitu. Ya. Dulu zaman ada penginjil dari luar negeri di Indonesia, begitu sapu tangan dilempar-lempar. Lalu setelah itu sapu tangannya nggak jelas milik siapa, emang orang mau ambil aja. Itu benar-benar bodoh, saudaraku. Nah untuk orang Kristen baru bisa maklum, orang Kristen yang udah lama tidak boleh dong. Udah dewasa. 0857 1355 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Kami di Purwokerto. Terima kasih. Kami banyak belajar dan diberkati dengan suara kebenaran. Mau tanya soal sunat Pak. Saya sudah mendengar bahwa yang terpenting adalah sunat hati bukan sunat lahiriah. Dan di 1 Korintus 7 ayat 18. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Jadi kalau kita punya anak laki-laki sebaiknya bersunat atau tidak Pak. Nah kita harus bisa membedakan antara aspek higienis kesehatan dan aspek religius, aspek keagamaan. Yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 7 ayat 18 ini aspek agama. Jangan merasa sudah bersunat, kamu lebih rohani. Jangan merasa belum bersunat, kamu tidak rohani. Tuhan mengajarkan sunat batin. Jadi kalau seseorang disunat, itu bukan karena masalah rohani atau tidak rohani. Ini dipandang dari sudut kesehatan. Jadi kalau punya anak laki-laki sebaiknya disunat tidak. Kalau menurut saya, ya saya bukan dokter tapi yang pernah saya baca itu baik untuk kesehatan ya disunat saja. Tapi kalau itu bukan suatu yang mutlak karena banyak orang juga tidak disunat sampai hari tuanya, ya enggak masalah. Jadi
harus kita lihat ini dari aspek yang benar. Kalau Paulus bicara ini aspek rohani. Adanya orang-orang yang merasa perlu disunat supaya lebih rohani, lebih jadi umat pilihan, itu kan pengaruh agama Yahudi. Paulus mengatakan sekarang bukan masalah sunat jasmani lagi, sunat batin katanya. Jadi kalau Anda mau punya anak disunat ya nggak apa-apa, tapi jangan dikaitkan dengan hal rohani, jangan dikaitkan dengan kesucian hidup atau hal umat pilihan. Kita ini umat pilihan dalam iman, bukan karena darah daging seperti orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham. Kalau keturunan Abraham, ya secara darah daging harus disunat. Orang Kristen tidak perlu. Tapi kalau disunat ya nggak salah. Tapi bukan unsur rohani ya, unsur kesehatan. Apabila kita diminta jadi saksi pernikahan sepupu kedua kali, padahal sepupu kita walau Kristen, tapi status janda cerai hidup, haruskah kita mengiyakan tidak? Bersalahkah kita kalau bersedia? Nah, di sini harus diminta pengertiannya. Saya tidak tahu kasus cerainya itu apa. Kasus cerainya itu apa. Saya tidak mengatakan mutlak salah. Tetapi kalau saya sering kali sarankan, kalau sudah cerai lebih baik tidak menikah lagi. Saya tidak tahu umurnya berapa, sudah punya anak atau belum. Kan bisa kasusnya menikah ternyata yang laki-laki hanya mau mencari status. Dia ternyata homo, ternyata dia seorang gay misalnya. Hanya karena status bisa mempraktekkan keadaan gay-nya itu lalu menikah. Ini perempuan jadi korban. Setelah menikah beberapa tahun masih belum punya anak. Karena tidak pernah hubungan seks. Lalu kalau cerai gimana? Sementara laki-lakinya nggak mau berubah. Nah ini kan banyak kasus terjadi. Saya tidak tahu kasusnya ini. Tetapi kalau menurut saya, untuk menjadi saksi pernikahan kedua dari wanita yang sama, dengan laki-laki yang berbeda, statusnya cerai, lebih baik Anda memberi pengertian, jangan saudara. Ya, dilihat di masyarakat itu kurang baik juga. Dan kalau saya jadi Anda, saya kurang sejahtera. Bukan tidak setuju pernikahan kedua, tetapi sebaiknya secara psikologi ini akan menjadi pandangan yang kurang baik. Itu saja masukan saya. Oke. 08223104 dan seterusnya, wanita usia 57 tahun. Salam Pak Eras, dalam khotbah Bapak menerangkan bahwa Yahweh itu artinya lihat tangannya, lihat pakunya. Berarti Tuhan Yesus dong Pak. Ya, ini hanya piktogram. Tidak perlu terlalu dipersoalkan. Ini piktogram. Karena setiap huruf itu memiliki arti kalau dalam bahasa Ibrani. Padahal Pak Eras bilang bahwa Yahweh itu nama Allah Bapa di surga. Iya. Iya. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Gimana itu Pak? Enggak masalah. Apakah YHWH itu sama dengan Yahweh? Sama. Ya. Ya kalau YHWH itu kan Yod He Waw He. Itu kan tulisan bahasa Ibraninya. Ya. Yahweh itu sebutan lafalnya saja. Padahal ada masa di mana kata ini tidak pernah berani disebut karena dianggap itu kudus. Apakah Yahweh, Yuhwah, atau Yahweh? Sebenarnya juga tidak terlalu jelas. Tapi yang penting mengenal bagaimana pribadinya, bukan sekedar namanya. Namun demikian indah juga kalau kita bisa menggunakan namanya. Karena nama itu tentu punya nilai. Makanya saya sering menyebut nama Yahweh. Yahweh yang mulia. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Elohim Yahweh, Maha Besar. Oke. Allah Israel, Allah yang benar. Oke. Pertanyaan ayat 0857770 dan seterusnya, laki-laki usia 48 tahun. Salam Pak Erastus yang berhati mulia. Terima kasih. Saya mau bertanya Pak Eras, saya merasa hidup penuh dengan dosa walaupun aktif pelayanan dulunya. Istri dan anak-anak saya aktif di gereja sampai sekarang. Saya kerja di luar kota, ibadah saya mengikuti streaming Pak Eras sudah
3 tahunan. Lewat streaming menjadi terbuka atas dosa dan perbuatan saya. Terberkati khotbah Pak Eras yang membuat karakter hidup saya lama-lama berubah dan saya bertekad menjadi seperti tauladan Yesus walaupun masih belajar. Bagus sekali. Pertanyaan saya dalam Wahyu 14:13, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya takut kalau dosa saya tidak diampuni. Sudah mengaku dosa belum? Kalau sudah diampuni dan itu sudah tidak ada catatannya. Dan catatan dosa itu sebenarnya di karakter. Jadi dosa yang dilakukan itu Tuhan sudah ampuni dan lupakan. Tetapi kodrat dosa itu catatan keadaan orang yang harus diselesaikan. Nah, kalau sekarang Anda tidak lagi melakukan dosa yang sama, berarti itu catatan hidupmu yang nanti akan dinilai oleh Allah. Ya. Walaupun setiap hari permintaan ampun saya bawa dalam doa. Jangan minta ampun tiap hari atas apa yang sudah diakui dan dimintai ampun. Terima kasih Pak Eras yang saya banggakan. Kiranya keluarga Bapak diberikan kesehatan sehingga pelayanan kebenaran dapat diterima lebih banyak lagi. Manusia yang dirubah dari kodrat dosa jadi kodrat ilahi. Saya mau katakan satu kalimat untuk Bapak ini. Berbahagialah istri Bapak. Berbahagialah wanita yang jadi istrinya. Karena pria ini pria yang benar-benar bertobat dan mau terus diubah. Begini saudara. Nah, ini saudara susah saya jelaskan tapi mohon dimengerti ya. Apapun perbuatan salah kita terhapus. Apalagi kalau Anda sudah mengakui dosa itu. Terhapus. Yang tidak terhapus itu kodrat dosa dalam diri kita. Itu yang akan dinilai oleh Tuhan. Memang kodrat dosa akan dibuktikan dengan kelakuan-kelakuan. Betul. Tetapi kalau kodrat dosa diubah, misalnya ya dari pikiran jorok suka berzina. Ya, pernah berzina dengan pikiran jorok. Nah, perbuatan ini diampuni setelah selesai. Tapi kalau masih ada pikiran jorok dan keinginan berzina, ini yang akan menjadi dosa kekal. Makanya ini yang harus diselesaikan. Ini yang harus disangkali dan jangan dilakukan sampai mati ya serat itu. Udah itu saja. Selamat. 08 16 53 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya dari Surabaya adalah jemaat online Bapak. Dan saya banyak mendapatkan berkat rohani dari pengajaran Bapak dari tim lewat Truth ID. Mohon terus melayani secara online ya Pak, dan mohon terus mendoakan kami meskipun kami hanya jemaat online supaya dapat terus menjadi terang di tempat kami masing-masing dan bisa bertemu di LB3, Langit Baru Bumi Baru. Kiranya Tuhan Yesus menantiasa menyertai dan memberkati Bapak, tim dan keluarga. Jujur ngomong ya, kepada Bapak ini saya beritahu, saya itu lebih senang online daripada offline. Dengan online saya bisa menjangkau belasan ribu orang. Bisa puluhan ribu orang. Benar saudara, ini benar sekali. Dan kalau dengan online itu, kalau yang menggunakan smart TV, itu satu TV bisa 7 orang, 8 orang, 10 orang. Iya. Sekarang kan pakai smart TV, jadi orang bisa rame-rame. Jadi saya kira satu kali kebaktian bisa sampai 20, 30, 40 ribu orang. Itu lebih baik. Adapun nanti kalau misalnya dia membutuhkan pelayan pemberkatan nikah atau kematian, nah itu yang harus saya pikirkan. Itu yang saya pikirkan. Yang kedua, saya tidak ingin orang-orang jadi marah. Kok pindah GSKI, gereja Pak Eras, ini kan dari gereja kami, nah itu kan jadi masalah. Tapi akan saya pikirkan bagi saudara-saudara yang memang mau menjadi anggota jemaat, bukan saja online, tapi juga offline. Nah, kepada Bapak ini tentu bukan bermaksud mau menjadi anggota jemaat saya ya. Memang tidak perlu juga jadi anggota jemaat saya, yang penting jadi anggota jemaat Tuhan. Terima kasih untuk suratnya ini, tulisannya ini. Aku mau mengatakan atas nama seluruh jemaat yang saya layani dan aktivis, we love you. Amin. Oke, we love you. 0851 0161 dan seterusnya. Selamat Om Erastus.
Saya jemaat YSKI MAG. Om bilang kalau setiap hari harus menghadap Tuhan minimum 30 menit. Yang saya mau tanyakan hal apa saja dilakukan 30 menit itu Om? Oh itu begini. Kan tidak selalu mesti sama. Mungkin hari ini kita hanya mengucap syukur dan menaikkan doa untuk orang tua. Besok apa lagi gitu ya. Jadi harus dipahami 30 menit itu perjumpaan dengan Tuhan. Jangan membuat semacam protokoler yang rumit begitu. Saya sekarang udah nggak perlu membuat protokoler nanti gimana apa yang saya lakukan dalam 30 menit atau 1 jam itu. Saya duduk diam ya, menyembah ya, berdoa ya, berdiam diri, merenungkan firman, ya mengucap syukur ya. Tetapi kalau untuk yang baru-baru belajar, coba dibuat schedule random ya, acara. Bukan random apa namanya acaranya itu ya, random acaranya. 5 menit ucapan syukur, 5 menit memuji Tuhan, 5 menit merenungkan firman Tuhan, terus berdoa untuk keluarga, berdoa untuk diri sendiri, dibagi-bagi. Nah itu bisa lebih akan betah kita. Nah coba dilakukan dulu 30 menit. Nanti Roh Kudus akan pimpin bagaimana mengisi waktu yang 30 menit itu. Rundown-nya nanti akan bisa Anda pahami. Ya, dibuat rundown kalau Anda baru-baru belajar. Pokoknya mesti ada waktu untuk duduk diam. Jadi kita harus memandang bahwa 30 menit itu pertemuan dengan Tuhan, titik. Udah. Nah kalau kita ketemu dengan orang apa? Emangnya Anda buat acara dulu kan? Tidak. Nggak perlu kan, tetapi kalau untuk latihan boleh membuat rundown acara. Oke? Tuhan memberkati, sampai jumpa.